Lola Vice nge-KO Roxanne Perez. Chase U berhasil kalahin New Cats Republic. Trick Williams akan lawan 3 orang di NXT Heatwave. Selamat datang di NXtra, di mana kita akan nge-review episode NXT hari ini tanggal 26 Juni 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya aku upload video setiap hari. Let's go. NXT hari ini dibuka dengan manajer NXT, Eva, memberitahu para wasit dan kru untuk selalu waspada. Karena pegulat-pegulat dari luar NXT sekarang bisa masuk, jadi banyak pertikaian di mana-mana. Suruh jaga NXT biar aman. Langsung aja ke pertandingan pembuka hari ini, Tag Team Turmoil. Yang belum tahu, jadi Tag Team Turmoil itu pertandingan eliminasi. 2 tim mulai terlebih dahulu. Kalau salah satu dari tim itu kalah, mereka tereliminasi dan tim yang baru nanti masuk lagi ke ring. Terus-terusan berlanjut sampai 1 tim yang bertahan. Pemenangnya akan bertanding perebutkan gelar juara Tag Team NXT di acara premium NXT Heatwave. 2 tim yang memulai pertandingan yaitu Malik Blade dan Edric Enofe dari NXT melawan New Cats Republic dari Raw yang dimenangkan oleh New Cats Republic. Tim selanjutnya yang masuk ring yaitu Legado del Fantasma dari SmackDown. Saat pertandingan, tiba-tiba Apollo Crews mengganggu Legado del Fantasma yang membuat New Cats Republic kembali memenangkan pertandingan. Tim selanjutnya yang masuk ring adalah The OC dari SmackDown. Pertandingan berjalan dengan lancar sampai Pete Dunne berhasil ngeroll upin Luke Gallows, membuat New Cats Republic kembali memenangkan pertandingan. Terlihat OTA mengejek The OC yang kalah. Tim selanjutnya yang masuk ring yaitu Chase U. Saat Tyler Bate akan hantam Andre Chase, Ridge Holland lah yang menerima hantaman itu, membuat Andre Chase bisa serang Tyler Bate dan Chase U memenangkan pertandingan Tag Team Turmoil. Mereka akan melawan Nathan Frazer dan Axiom di NXT Heatwave. Pertandingan Tag Team Turmoil yang fun. Aku seneng banget akhirnya Chase U bisa dapat kesempatan buat perebutin gelar Tag Team NXT. Dan aku udah gak sabar Chase U menjadi juara Tag Team. Tapi kita lihat aja di NXT Heatwave hasilnya bakal gimana. Segmen belakang panggung, Carmen Petrovic menasehati Roxanne Perez untuk berhati-hati dengan Lola Vice. Tetapi Roxanne tidak takut dan tidak mau menerima nasihat dari wanita yang belum jadi superstar seperti Carmen. Pindah ke ruangan sebelah, Nathan Frazer minta tolong Dante Chen untuk menemaninya di pertandingan nanti. Tapi Axiom datang dan bilang kalau nanti Axiom yang akan menemani Nathan. Lanjut ke segmen promo dari All Ego, Ethan Page. Ethan bilang kalau dia minggu kemarin kalahin kontender nomor 1, Javon Evans. Jadi harusnya Ethan lah yang melawan Trick Williams untuk kejuaraan NXT di NXT Heatwave. Terus manajer NXT datang dan bilang kalau bukan segampang itu. Tapi emang omongan Ethan itu bener. Pas Eva mau lanjutin omongannya, tiba-tiba dicela sama Shawn Spears. Shawn bilang kalau dia juga pernah kalahin Javon Evans 2 minggu yang lalu. Jadi Shawn Spears juga ingin ikut serta bertanding untuk kejuaraan NXT. Terus juara NXT kita, Whoop That Trick! Trick Williams datang. Dia gak peduli siapa yang bakal dia lawan, soalnya udah pasti Trick bakal kalahin mereka. Tiba-tiba Shawn Spears dan Ethan Page nyerang Trick Williams. Javon Evans datang buat selamatin Trick, dan mereka berdua berhasil keluarkan Shawn dan Ethan dari ring. Security langsung masuk arena dan pisahin mereka. Karisma Ethan Page emang tumpah-tumpah. Tapi kalau Trick Williams masuk ke arena, semua pandangan langsung tertuju ke juara NXT itu. Pertandingan bertiga antara Trick lawan Javon Evans lawan Ethan Page itu udah oke sih. Tapi kalau mau nambahin Shawn Spears, udah pasti bakal seru. Segmen belakang panggung, New Cats Republic gak terima soalnya pertandingannya diganggu sama Ridge Holland. Tank dan Hank Ledger datang buat semangatin New Cats Republic yang baru kalah dan menantang mereka untuk bertanding minggu depan. New Cats Republic pun menerima tantangan itu. Pindah ke ruangan sebelah, Stevie Turner dan Robert Stone saingan siapa asisten manajer yang lebih baik untuk Eva. Lanjut ke pertandingan antara Wesley melawan Joe Coffey yang ditemani Gallows. Mark Coffey mengganggu pertandingan, akhirnya kena hantaman lutut dari Wesley. Terus membuat Joe Coffey banting Wesley, tapi Wesley bisa bertahan. Wesley pun bangkit dan terus melawan sampai berhasil kalahkan Joe Coffey. Obafemi tampak di panggung. Dia bilang tak sabar melawan Wesley untuk pertahankan gelar Amerika Utara NXT-nya di NXT Heatwave.
Obafemi terlalu kuat sekarang sih, dan kalau misal Wesley dijadwalin buat kalahin Obafemi itu menurutku kurang masuk akal. Aku malah lebih suka kalau Djokovic yang ngalahin Obafemi besok di NXT Heatwave. Soalnya kayaknya Obafemi bakal ke skena kejuaraan NXT, jadi mungkin besok bakal kalah di Heatwave. Tapi kalau kalahnya sama Wesley itu ntar kayak gimana gitu loh. Soalnya Obafemi itu dari kemarin udah dibangun kayak layaknya seorang monster. Jadi kalau misal kalah sama Wesley itu kayak Segmen belakang panggung. Tony D'Angelo tidak takut dengan Nathan Fraser, soalnya The Family sudah punya rencana untuk nanti. Pindah ke ruangan sebelah, Duke Hudson mencoba menyobek hasil foto-foto pertandingan minggu kemarin, yang tunjukin kalau Rich curang ngebantuin dia menang. Tapi untungnya anggota CSU yang lain datang kegirangan, karena mereka bakal tanding untuk kejuaraan tag team NXT di acara premium NXT Heatwave. Mereka itu nggak peduli sama foto-foto itu. Lanjut ke pertandingan NXT Heritage Cup antara sang pemegang piala, Tony D'Angelo melawan salah satu juara tag team NXT, Nathan Fraser. Pertandingannya itu 6 ronde 3 menitan, ada 20 detik istirahat per ronde. Yang bisa kalahin lawan 2 kali di pertandingan itu berarti dia yang menang. Di ronde pertama, Nathan dengan cepatnya kalahin Tony dengan roll up pin hanya 40 detik masuk ke pertandingan. Tapi di ronde 2, Tony berhasil ngebanting spinebuster brutal ke Nathan yang ngebuat Tony dapatkan 1 poin kemenangan. Jadi seri tuh 1-1. Pertandingan berjalan dengan lancar dari ronde 3 ke 5. Sampai di akhir ronde 5, Nathan berhasil keluarkan hantaman jurusnya, tapi waktunya malah habis duluan. Di ronde terakhir, ronde ke-6, Tony berhasil nge-belly to belly Nathan dari tali teratas dan langsung nge-spine buster yang ngebuat Tony pertahankan piala Heritage NXT-nya. Pertandingan yang luar biasa, brutal, fast-paced juga, dan otomatis intens. NXT itu selalu punya pertandingan-pertandingan yang seru. Tony D'Angelo itu harusnya udah ada di skena kejuaraan NXT sih, cuma nggak tahu dia itu masih di area mid-card. Mungkin emang sengaja dilambatin, biar kalau dia udah di level teratas, udah di skena teratas, dia itu bakal udah nyaman. Nathan Fraser itu selalu kayak flash, cepet banget di ring. Tapi kayaknya dia sama Axiom bakal kalah di NXT Heatwave dan jadi single kompetitor. Soalnya udah saatnya CSU jadi juara. Please. Pindah ke segmen belakang panggung. Juara NXT, Trick Williams berterima kasih ke Javon Evans karena sudah menolongnya tadi. Lanjut ke pertandingan selanjutnya antara Carmen Petrovic melawan juara wanita NXT, Roxanne Perez. Lola Vice masuk ke arena juga dan ikut di bagian komentator. Seperti yang diperkirakan, Roxanne kalahkan Carmen Petrovic. Setelah selesai pertandingan, Lola masuk ke ring dan tiba-tiba Roxanne mau ngehantam Lola, tapi Lola menepis dan langsung hantam Roxanne dengan 305 yang ngebuat Roxanne pingsan dan Lola berpose dengan sabuk gelar wanita NXT dan membawa gelar itu keluar arena. Roxanne Perez emang selalu luar biasa di dalam ring maupun di luar ring. Cuma kayaknya emang Lola Vice itu lagi populer-populernya sekarang, jadi mungkin Lola bisa kalahin Roxanne besok. Cuma nanti bingung, Roxanne itu nanti kalau misal kalah, kedepannya bakal gimana. By the way, Carmen Petrovic juga nggak pernah mengecewakan. I love her. Segmen belakang panggung, Noam Dar yang lagi cedera, telepon The Metaphor suruh tetap fokus dan nggak usah ngekhawatirin Noam Dar. Orang Mensa bilang kalau dia bakal lakuin semuanya buat ngehancurin Ethan Page yang udah bikin Noam Dar cedera. Pindah ke ruangan sebelah, DOC ngajar habis OTM pakai kursi. Jada Parker dan Michin juga lagi berantem. Mereka pun dipisah sama security. Pindah ke ruangan manajer, wasit bilang kalau OTM babak belur dan Eva nyuruh tim medical urus itu. Eva juga bilang kalau Carly Bright bakal lawan Wendy Choo minggu depan. Lola Vice datang dan kasih gelar sabuk wanita NXT itu ke Eva dan bilang kalau Lola ingin pertandingan dengan Roxanne Perez di NXT Heatwave pertaruhkan sabuk itu. Lanjut ke pertandingan antara Tavian Heights melawan Damon Camp. Kalau Tavian bisa kalahin Damon, Tavian bakal masuk ke No Quarter Cage Crew. Bau Damon terlihat terkilir dan langsung dibenerin lagi sama Charlie Dempsey. Tapi akhirnya Tavian Heights berhasil kalahkan Damon Camp dan menjadi member baru untuk No Quarter Cage Crew. Good stuff, I guess. Segmen interview, Kelly Jordan bilang kalau dia bersemangat lihat siapa yang akan melawannya untuk pertahankan gelar juara Amerika Utara wanita NXT itu. Lalu tiba-tiba Jada Parker masuk dan menantang Michin untuk bertanding di pertandingan Street Fight minggu depan.
Pindah ke ruangan sebelah, Brinley Reese menyemangati Edris dan Enove yang tadi kalah. Terus si Dam datang dan bilang kalau Edris dan Enove sebenarnya nggak suka sama Brinley, tapi mereka nggak mau ngomong. Tatum Paxley kelihatan ada di belakang pintu. Gak tahu lagi ngapain dia, astaga, di belakang pintu gini. Segmen belakang panggung, Nathan Frazer sedih karena kalah di pertandingan. Tapi Axiom bilang kalau suruh istirahat dan fokus ke pertandingan mereka besok di Heatwave. Tapi malah Nathan Frazer mau siap-siap untuk ikut di turnamen kejuaraan Speed WWE. Lanjut ke pertandingan antara Ariana Grace melawan Sol Ruka. Pertandingan berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Sol Ruka kalahkan Ariana Grace dan akan melawan Kelani Jordan untuk kejuaraan Amerika Utara Wanita NXT di NXT Heatwave. Ariana Grace emang penuh dengan karakter, tapi Sol Ruka itu bagus banget, gila. Ngeliat Sol Ruka gulat itu kayak langsung badan jadi fresh banget, serasa kayak lagi di pantai. Masa depan WWE pasti cerah di Sol Ruka, tapi kalau dia berhasil hindari cedera-cederanya. Segmen belakang panggung, Roxanne Perez marah-marah ke Eva, dan Eva pun langsung bilang kalau Roxanne Perez harus pertahankan gelar itu melawan Lola Vice di NXT Heatwave. Pindah ke ruangan sebelah, Kelani Jordan dan Sol Ruka nggak sabar buat lawan satu sama lain. Di belakang mereka, Fallon Henley, Jessie Jane, dan Jasmine Nick akan merencanakan sesuatu agar mereka bisa dapat kesempatan bertanding untuk kejuaraan gelar. Langsung aja ke pertandingan utama NXT hari ini. Juara NXT, Trick Williams melawan Shawn Spears. Ethan Page hadir di komentator. Saat Trick Williams sudah menghabisi Shawn Spears, tiba-tiba ada penyusup dari penonton yang mau masuk ke ring. Tapi security berhasil mencegahnya. Cuma nggak sengaja, penyusup itu megang penutup meja komentator dan ngehantam kepala Trick, yang ngebuat Shawn Spears langsung angkat dan banting Trick Williams. Shawn Spears pun memenangkan pertandingan dan kalahkan sang juara NXT. Selalu bicarain kisah di Raw atau di SmackDown, tapi cerita-cerita di NXT itu bagus-bagus banget. Gak kalah menarik dan kompleks loh. Salah satunya cerita ini. Dari minggu kemarin, kulihat selalu ada penyusup-penyusup yang langsung dijegal security. Tapi kali ini dia berhasil sampai masuk ke ring dan rusuhin pertandingan. Dan masih belum tahu siapa penyusupnya. Trick di pertandingan ini selalu bagus seperti biasa. Shawn Spears juga udah pasti. NXT hari ini diakhiri dengan Eva umumkan bahwa pertandingan kejuaraan NXT di NXT Heatwave itu akan diikuti oleh Trick Williams melawan Javon Evans, melawan Ethan Page, dan melawan Shawn Spears. Mereka bikin pertandingan yang diikuti 4 orang itu dijalani selama sebulan loh, ngebangun cerita dari nol. Makanya kadang NXT itu lebih fresh dan lebih bagus daripada Raw dan SmackDown. Cuma kekurangannya emang NXT itu dipenuhi dengan pegulat-pegulat yang masih baru dan orang-orang masih belum tahu, jadi gak terlalu pada nontonin. Tapi NXT hari ini itu bagus pol sih menurutku. Dari pertikaian di skena kejuaraan sampai di luar kejuaraan itu ada semua. Bahkan cerita di pihak manajemen juga ada. Good stuff. Menurut kalian gimana episode NXT hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Jadi gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 2.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we